Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama, di mana di sesi pertama ini kita akan lebih fokus ke Bitcoin, Ethereum, dan macroeconomics. Seperti yang kita bisa lihat di sini, market lanjut rally, ya, dan rallynya penting nih ya. Satu, Bitcoin dia rally 2,28% dalam 24 jam terakhir. Ya, kalau yang lain kita bisa lihat altcoins cenderung malah ada beberapa yang merah. Artinya apa? Bitcoin dominance kembali meningkat. Tapi sebelum kita lihat ke sana, kita akan lihat dulu daily close dari Bitcoin ya. Jadi daily close di Bitcoin pada hari ini dengan jelas ya menunjukkan bahwa dia mantul di atas dari 65.327 ya. Dia nge-wick dan rally ke atas begitu. Jadi higher high-nya udah tidak bisa diperdebatkan lagi karena kalau di sini ya mungkin masih ada orang masih berdebat, tipis bang, tipis, jangan-jangan fake out, jangan-jangan fake out. Ya kali ini daily close di atas signifikan dibandingkan dengan di tanggal 28 September kemarin begitu ya. Nah, sekarang pertanyaan besarnya adalah apakah Bitcoin akan retest 68.265 dalam waktu dekat atau tidak ya. Ini satu struktur resisten yang penting karena kemarin terakhir kali terjadi double top, bahkan di weekly-nya pun rapih ya, di weekly-nya pun rapih, ini adalah resisten. Jadi resisten di weekly maupun di daily begitu ya. Jadi menarik nih ya. Apakah Bitcoin bisa menaklukkan atau tidak? Kalau gua sih PR-nya jangan yang terlalu muluk-muluk dulu lah ya. PR gua sih ini aja, kalau bisa dia bertahan dulu atau Bitcoin bertahan dulu di atas dari 65.327. Tembus 68.200-an sih ya bonus kalau sampai tembus ya. Nah, kalau sampai nggak tembus ya udah santai aja begitu. Tapi yang pasti apa? PR besarnya adalah Bitcoin bertahan di atas dari struktur 65.327 ya. Bang, kalau sampai ke reject gimana bang? Kalau sampai ke reject ya harapan gua sih dia santai dulu aja di sini ya, sideways, dijemput EMA 20 dan kepantul lagi. Itu harapan gua begitu ya. Tapi mungkin juga kayak gini sih ya. Dia ke reject, retest lagi 65.300-an, baru mantul, bisa ya. Karena kalau sampai terjadi seperti itu technically speaking masih membuat suatu higher low begitu. Jadi intinya sih ya makanya gue bilang dari tadi ya, berkali-kali yang paling penting adalah bertahan di atas dari 65.327. Karena kalau bisa bertahan di atas dari situ, struktur masih aman begitu ya. Oke, selanjutnya kita akan lihat dulu di weekly ya. Untuk di weekly kita bisa lihat di sini ya ada alasannya kenapa kita menggunakan BSB begitu. Karena ya memang statistik BSB itu ya banyak orang yang mungkin ngerasa cuma MA 21 dan MA 20 emang bisa apa sih ya. Ya, tapi pada faktanya ya karena kita tahu statistiknya, tahu cara pakainya, ya enak begitu ya buat lo yang sudah akumulasi, apalagi kemarin nih. Jujur ini baik loh ya. Ini tuh tipikal mantul BSB yang baik begitu. Karena kenapa? Udah mantul nggak langsung ngebikin FOMO, nggak, turun dulu, santai dulu nih, dikasih kesempatan buat akumulasi ya. BTC bahkan sempat sampai sub 50 ya. Di sini di angka sub 50 di mana ya dia waktu itu ya? Sub 50 itu kayaknya di sini ya sub 50, sorry. Bukan sub 50. Dia di bawah 60.000 ya. Sub 60 berarti, sorry, bukan sub 50 ya. Nah, di sini sampai di bawah dari 60.000 sedikit, di angka 58.800-an. Nah, tapi masanya orang-orang tuh ya sukanya tebak-tebakan begitu. Dikasih kesempatan ya mantul di BSB nggak langsung ngepam, dibilangnya wah fake out nih, fake out. Ya kalau mau dibilang ya gue ngerti sih logikanya kenapa, karena ada yang berapa kali ngerasain kayak gini nih di Juli dan di Agustus. Tetapi berbeda dibandingkan dengan Juli dan Agustus, di September tanggal 23 kemarin ini ya, di bulan kemarin itu terjadi pantulan, bukan cuma sekadar retest. Di sini kan gue bahas nih, ini cuma retest, jebol lagi. Ini bahkan nggak dites, jebol lagi. Nah mungkin orang-orang antara nggak terlalu dengerin atau gimana gitu ya cara pemakaian BSB. Jadi berpikir ini sama persis seperti di September dan di Juli gitu. Wah ini pasti ngedam lagi, Nah apalagi dikasih kayak gini nih. Wah nge-week ke dalam sini, tuh kan bener ngedam, nggak usah beli. JOMO, joy of missing out. Coba kalau gue beli, rugi kan. Tiba-tiba ternyata pas statistik BSB-nya kembali bermain. Akhirnya apa? Mantul lagi. Nah udah mantul, yang serem tuh orang-orang yang tidak akumulasi kemarin,
jadi FOMO begitu. Nah itu makanya gue pribadi selalu mengingatkan DCA is king. Udah dicicil aja ya. Nggak tahu kenapa ya. Gue jujur nggak tahu kenapa. Terutama para newbies itu sangat obsesi dengan all in di satu titik. Gitu. All in, all in, all in. Di otak tuh all in terus. Gitu. Nah itu bahaya. Begitu ya. PR besar untuk para newbies. Hilangkanlah gatal untuk all in. Ya. Jangan. Begitu, apalagi di masa-masa sekarang. Kalau sampai lo kesannya mau all in tuh ya di masa-masa seperti di 2022, which is ini sebenarnya statistically speaking ya, kalau teori 28 November ini memang tahun transisi dari bear market ke tahun ini akumulasi begitu. Jadi memang tahun-tahun yang baik untuk ya masuk gede begitu. Tapi ya kalau lu kepikiran all in-nya di sini ya lu resikonya udah terlalu gede. Begitu. Jadi please untuk para newbies hilangkanlah ya rasa gatal untuk all in. Ya jangan sampai kepikiran terus all in ya. Oke. Next kita akan geser dulu ke ini ya. Kita geser dulu ke indeks dolar. Indeks dolar sepertinya masih ya ini rada unik ya sebenarnya. Kalau kita di sini daily close-nya masih di bawah dari BSP atas, tetapi opennya tiba-tiba di atas. Tapi masih struggling juga dengan BSP. Jadi ya kita lihatlah apakah dia akan koreksi ke BSP bawah atau tidak ya. Selanjutnya Bitcoin dominance ya. Jadi kita bisa lihat di sini di cycle ini ya dari 2022 berarti ya sampai sekarang ini adalah poin tertinggi dari Bitcoin dominance begitu ya. Bang, kok bisa gini sih bang? Bukannya kemarin banyak yang teriak-teriak altcoin season katanya ya. Ada yang sampai, ya banyak lah ya, banyak yang bilang. Pokoknya setiap kali turun gini, pasti ada orang yang ngomong altcoin season. Turun gini altcoin season, altcoin season, altcoin season. Ya buat lu yang udah cobain gila-gilaan altcoin di April Maret, silakan cerita di bawah kayak gimana hasilnya ya. Banyak yang berantakan, ada yang minus 80, 60, 70, lengkap ya. Tergantung dengan gradasi altcoins apa yang lu pilih. Makin market cap-nya kecil, makin terjun payung. Kecenderungannya seperti itu ya. Lagi-lagi, kunci dari kenapa Bitcoin dominance terus mendominasi adalah fundamentalnya ya. Balance sheet masih turun ya, interest rate baru turun sekali. Ya sudah gitu, gimana caranya? Gimana caranya kita mau kayak 2021 begitu. Ini buat lu yang sudah ngerti ya, buat para subscriber TCI yang sudah pada ngerti, sorry kalau gue sering ngulang-ngulang ini karena pada faktanya setiap hari ada yang nanya ya, ada aja yang nanya ya, terutama lagi ini terutama kalau lagi kayak gini nih ya, drop altcoin season bang, altcoin season bang, altcoin season bang, altcoin season bang, aduh ya sering banget ya. Makanya jadi ya sorry buat lu yang sudah get the point ya, sorry gue ngulang-ngulang, tapi karena masih banyak yang gak get the point, makanya gue terus ulang sampai berkurang yang nanya gitu ya. Jadi selama fundamental masih seperti ini, jangan berharap seperti di 2021. Karena 2021 kondisinya literally kebalikan dari sekarang. Lihat yang warna pink, sekarang di mana? Turun terus kan? Yang warna ungu baru mulai turun. Sementara 2021 ya, di mana masa-masa altcoin season gila-gilaan, itu interest rate udah di bawah, balance sheet udah kayak roket begitu. Jadi ya masih belum mendukung gitu. Ini sama aja kayak lu punya Ferrari tapi nggak ada bensin. Itu lu mau debat segimana kuat pun, ini mesinnya bagus, bla 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 bla, ini berapa ratus horsepower, bla bla bla, tapi nggak ada bensin ya nggak bisa, susah begitu ya. Oke. Next kita akan geser dulu ke news. News ini datang dari China technically speaking ya. Jadi ada beberapa teori kenapa sekarang market mulai meningkat ya. Kalau salah satunya adalah ya TA. Simple ya. Dia mantul di support. Begitu mantul di support maka lanjut. Nah kalau secara fundamentalnya banyak yang merasa bahwa ini karena dari China ya. Stimulus di China ini membuat kripto cenderung naik. Begitu. Bahkan ada spekulasi bahwa para investor mulai nge-shift ya ke cryptocurrency ya. Mereka lebih pilih cryptocurrency dibandingin saham Cina begitu, atau minimal ya kalau nggak semua lah ya pasti, karena sekarang saham Cina juga mulai ada peningkatan maksud gue ya. Tetapi mulai ada pergeseran, mulai banyak orang yang convert untuk beli kripto begitu ya. Tapi ya lagi-lagi
ini bentuknya masih kayak perasaan lah, feeling gitu. Kayaknya Cina begini, kayaknya Cina begitu. Ya kalau kita sih simpel-simpel aja, ya kita pakai lihat yang ada datanya aja. Kalau ini masih spekulasi begitu, ya. Oke, untuk economic calendar hari ini belum ada apa-apa, tetapi besok jangan lupa ya. Besok kita akan keluar banyak data penting. 1, ya, 2, 3, 4, 5. Dan yang keluar tuh bukan cuma sekedar ya bintang 3 doang, enggak. Yang keluar tuh initial jobless claim, ya. Lalu juga akan ada core retail sales, ya. Jadi data-data penting, begitu. Bukan cuma data-data asal, gitu, ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya. Selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi, ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal, ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa, aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni. Bisa, lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa. Ya misalkan lo pengen akumulasi BTC. Misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini, bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Oke, kita masuk dulu ke Bitcoin. Untuk Bitcoin posisi futuresnya technically speaking kita bisa pasang limit ya. Pasang limit di 65.327, yaitu limit posisi long. Apabila terjadi retest pada hari ini, kita bisa buka posisi long, dan target TP-nya ini sekarang sebenarnya sedang under construction ya. Kita tunggu, kalau sampai dia retest ke bawah berarti ini struktur baru. Begitu, itu bisa jadikan target TP kita ya. Nah, untuk posisi spotnya kurang lebih masih sama seperti kemarin sih ya. 65.300-an, 64.200-an, dan di MA200 di angka 63.300-an. Begitu ya. Itu untuk posisi spot dan futures di Bitcoin. Gila ya, dipikir-pikir kemarin Bitcoin itu sampai mencapai di angka 67.922. Itu ya kalau dibulatkan udah 68.000. Begitu. Jadi ya at the end of the day ya, yang DCA yang menang gitu. Kenapa menang? Bukan cuma urusan profit ya. Menang secara mental juga ya. Nggak capek. Gitu. Lu bisa lihat komen-komen para subscriber TC yang sudah lumayan lama yang sudah melakukan DCA dengan benar. Apalagi DCA-nya udah dari zaman-zaman 2022. Wah, itu udah ekstra, senyumnya lebar banget, udah kayak Joker, ya. Dan enaknya apa? Bukan cuma profit tapi lo stres, enggak, profit dan tenang, tidur nyenyak begitu. Asik banget lah, ya. Oke, next Ethereum. Untuk Ethereum posisi futuresnya kita bisa pasang limit di angka 2.552 karena kemarin sudah terjadi retest pertama sebagai support ya. Jadi kita limit di sini, kalau terjadi retest kedua kebuka posisi longnya, dan target TP di angka 2.619. Posisi spot 2.552, MA20 dan di 2.464 ya. Itu kurang lebih untuk posisi spot dan futures di Bitcoin dan Ethereum ya. Nah, sebelum kita tutup BCWT sesi pertama ini ya, gua ingin mengingatkan lagi ya, ini mungkin lebih ke general aja sih ya, lebih ke general aja. Jadi dalam hidup itu kalau kita pengen segala sesuatu instan ya, kita akan pasti membayar akibatnya juga. Begitu ya.
kopi instan, ya, kopi instan yang lo bikin saset dan lain-lain yang rasanya enak, ya bisa diakuin memang enak ya, makanya terjual banyak, enak ya, convenient gitu ya, gampang untuk dibuatnya. Itu akan lo bayar dengan apa? Ya ini tidak sehat, lebih tidak sehat dibandingkan lo minum kopi yang benar-benar dari biji kopi, lo giling sendiri ya, atau yang mungkin nggak usah sampai gitulah ya, lo beli kopi beneran ya, yang udah digiling, yang benar-benar cuma kopi isinya, itu akan lebih sehat begitu ya. Jadi apapun itu yang lu instan, yang lu pengen instan, lu akan bayar sesuatu. Nggak bisa tuh cuma, oh ini pokoknya enak aja, instan, mantap, murah, wah asik banget ya. Nggak, pasti ada sesuatu hal yang akan menjadi counterbalance-nya. Begitu. Nah sama dengan investasi. Kalau lu pengen semuanya instan ya, yang ada malah lebih gila. Kalau kopi saset masih enak diminum. Gitu ya, diminum, asik nih, enak ya. Tapi kalau lu pengen instan di market, yang ada lu nggak enak sama sekali, malah boncos, liquid, wah ancur-ancuran. Begitu ya. Nah sebenarnya itu adalah tipe-tipe orang yang gue perhatiin yang sering kali bilang, investasi itu semuanya bohong katanya. Tidak ada investasi yang benar. Semuanya itu cuma berjudi katanya. Nah kenapa dia bisa bilang berjudi? Ya karena memang benar, dia berjudi, bukan investasi. Pengennya cepet. Wah tahu dari mana bang lu bilang misalnya investasi itu judi? Oh iyalah, lihat nih. Dulu gue disuruh ikut robot ABC, dibilangnya sehari pasti 1%. Ya iya, itu udah jelas Ponzi. Begitu. Jadi tipe-tipe orang yang bilang investasi itu semua adalah judi, semua adalah scam. Ya ada benernya karena mereka masuknya scam dan judi. Gitu. Ya. Nah, tapi kalau orang-orang yang benar-benar mau investasi gitu ya, yang benar-benar mau time in the market, begitu, yang mau terus lama di market ya, terus investasi, mau belajar, mau mengerti apa yang mereka beli, ya mereka akan tenang-tenang aja, begitu, ya nggak jadi nggak bisa tidur, ya nggak stres, nggak keringat dingin, gitu, ya kalau lu keringat dingin, stres dan seterusnya, ya itu baik lagi, lu harus pertanyakan ke diri lu sendiri, introspeksi diri sendiri, lu investasi atau judi, karena gini loh, jangan salahin marketnya, lu bisa judi dengan apapun ya. Lu ketemu koin ya yang sisinya beda gitu ya. Iyalah ya, koin pasti sisinya beda rata-rata ya. Lu lu bisa judi pakai itu. Ya cuma pakai koin yang lu ketemu di jalan aja lu bisa judi. Gitu. Apapun bisa dijadikan judi. Jadi janganlah bersembunyi dalam tapi market banyak orang yang berspekulasi dan berjudi di market. Iya benar. Tapi faktanya di dunia ini apa sih nggak bisa dijudiin? Semua bisa. Begitu. Jadi yang harus dibenerin itu siapa? Bukan marketnya, bukan judi nggak judinya, tapi otak lu, gitu. Kalau otak lu judi, ya udah judi selamanya, gitu. Nah, tapi kadang-kadang itu susah untuk orang sadar, karena orang lebih suka untuk mencari scapegoat, gitu, mencari scapegoat itu bahasa Indonesianya ya, scapegoat tuh ya mencari aduh gue gak tahu Indonesianya apa ya, scapegoat ya, mereka mencari terus yang salah pokoknya bukan gue, yang salah ini nih gitu. Kayak misalkan lo jatuh gitu ya, wah salah, ini yang salah si lantainya ini, harusnya tuh lantainya selalu kering gitu ya, padahal kan lo bisa lihat juga kalau basah gitu. Jadi pokoknya mencari terus alasan, yang penting bukan mereka yang salah gitu. Nah itu yang bahaya gitu. Kalau sampai lo sering melakukan itu, nah pelan-pelan diubah gitu ya. Oke. Kita tutup dengan 3 golden rules, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.